Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Syukur selalu dalam renangku, ada rencana yang indah berikan bagiku. Bersyukur selalu, bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat berada aku tak sejalan denganku, dalam hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku dalam hatiku, bersyukur selalu dalam kelemahan, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku Tuhan, Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu dalam kelemahan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat berada aku
kasih Tuhan, Kau Tuhan kami yang terbaik, Kau Allah kami yang terbaik. Pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan sekali lagi, salam semuanya. Yang keras dong, salam. Bilang samping kiri kanannya, Yesus kita luar biasa. Tuhan kita maha besar. Amin. Tuhanku, serukan namanya. Tuhan kita. Amin. Bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Tuhan kita. Katakan samping kiri kanannya, Allah kita dahsyat. Sekali lagi yang lebih semangat, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin.
selatan, datang aku dari Allah. Marilah sampai ke timur. Nama Yesus. Dan pulang Mungkin dalam seminggu atau sebulan ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Ada? Baiklah, kalau nggak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkau bersatu, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku Tuhan, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di
perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan tertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam kekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Yang Kau berikan. Sampai kapanpun yang tepuk tangan Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Yesus, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Yesus, mari kita sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Mari kita sembah. Kami sembah Yesus, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, mari kita sembah Yesus.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bertahan. Karena Yesus selalu bertahan. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu menopang hidup kami sampai hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau buka setiap hati kami, pikiran kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu memperkatakan apa yang berasal daripada Tuhan. Dari awal sampai selesai pemberitaan firman-Mu, kami menyerahkannya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Praise and Worship pada hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa atau biasa saja? Oke, sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Ibu Gembala di tempat ini yang sempat saya hubungi. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau diberikan waktu ya untuk kami memberikan pembinaan rohani ya. Dan pada pagi hari ini tidak kenal maka tidak sayang. Banyak Bapak Ibu yang mungkin pertama kali melihat saya berdiri di depan sini atau bertemu ketika tadi datang masuk ke tempat ini. Saya memperkenalkan diri dulu nanti supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya sopo iki ya, siapa ini yang di depan seperti itu. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya asli Jawa Tulen. Lahir di tanah Deso, ya betul. Nama saya Tri Andayani, tapi sering dipanggil dengan panggilan Jawanya Tri, itu berarti anak nomor 3. Kalau anak nomor 1 namanya Eko, yang kedua Dwi, yang ketiga saya Tri gitu ya. Saya tinggalnya Bapak Ibu di dekat sini, tapi ya dikatakan dekat ya enggak. Saya ada di Dusun Kendal Cetak. Nah, di sini. Kalau Samirono turun, terus nanti Bapak Ibu itu melewati depan rumah saya. Tapi nanti kalau lewat silahkan ketemu saya di jalan atau di rumah, mampir ke gubuk kami ya. Karena saya tinggal di situ belum lama, masih 12 tahunan, jadi masih pendatang di situ. 12 tahun ketawa ya, masih 12 tahun. Kayak saya ingin belajar lagi dan lebih lagi menjadi orang desa bener gitu ya. Karena saya asli dari Salatiga. Orang tua saya di Salatiga, mertua saya di Salatiga, saya malah tinggalnya di Kabupaten Semarang seperti itu. Kemudian Tuhan mempercayakan saya di tahun 2021 itu sebagai penyuluh agama Kristen non PNS di Kementerian Agama. Ya, tapi 2 tahun itu saya berkelana Bapak Ibu, saya tidak di sini. Saya ditugaskan di wilayah Kecamatan Ambarawa dan Jambu, perbatasan Temanggung apa itu. Jadi saya pelayanannya setiap ada jadwal perginya ke Ambarawa, ke Jambi. Kemudian di tahun 2023 ini saya mendapatkan tugas yang baru. Ternyata dulu kalau Bapak Ibu pernah mendengar Bapak satu ini teman saya dari penyuluh juga, Bapak Pandi yang aktif di BKSAG ataupun garis depan. Beliau adalah teman seperjuangan kami karena diizinkan Tuhan sakit. Beliau harus mengundurkan diri menjadi penyuluh atau menjadi orang yang dipercaya pemerintah untuk menyampaikan pesan pemerintah lewat pembinaan rohani.
Bapak Pandi resign, saya ditugaskan Bapak Ibu per Agustus kemarin, September lalu saya diberikan SK yang harus saya menjadi ladang. Sebenarnya saya tinggalnya di Getasan, tapi saya ladangnya baru karena belum pernah belusuan gitu ya, masuk ke gereja-gereja yang hampir 70 gereja di sini. Saya belum semuanya saya datangi. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukan tugas kami ya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berkeluarga, suami saya 1 ya, diberkati anak 2, putri semua, anak saya perempuan semua. Yang pertama itu kelas 3 SMP, yang kecil itu masih balita ya, 3 tahun lebih 2 bulan seperti itu, masih kecil. Bapaknya yang ini di rumah ya sambil nunggu dia sekolah minggu seperti itu. Tapi tidak mengurangi ya. Sudah kenal deh Bapak Ibu, kalau ketemu di jalan panggil nama saya ya, Ibu Tri gitu aja, cukup ya. Oke Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana hidup yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita ya. Saya mau tanya nih, jawab pribadi saja. Selama ini mungkin usia panjenengan, usia Bapak Ibu Saudara itu sudah ada yang 30 tahun, mungkin ada yang masih 20 tahun dan sekitarnya, atau bahkan ada yang 50-60 tahun. Kalau Tuhan tanya nih, apa yang sudah kamu lakukan untuk aku gitu, kalau Tuhan tanya gitu, kira-kira sampai hari ini hal apa yang sudah kita lakukan nih untuk Tuhan? Jangan-jangan kita untuknya untuk diri sendiri atau untuk keluargaku, untuk temanku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku, bukan untuk Tuhan. Nah kita ini apa flashback kehidupan kita sampai hari ini. Saya 30 berapa ya, saya 39 saya ya, 39 tahun. Hal apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apakah saya melayani Tuhan itu dengan benar-benar sepenuh hati saya, untuk saya, atau untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Saya aktif di gereja, saya rajin datang ke gereja, apakah hanya formalitas, rutinitas saja, atau karena memang saya benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak pada pagi hari ini, bagaimana Rasul Paulus menegaskan kembali bagaimana hidup yang harus kita lakukan selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan di dalam terjemahan baru ya yang kita pakai. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan melihat bagaimana latar belakang kenapa Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Efesus. Tolong slide-nya ditampilkan. Kita mau melihat bagaimana Efesus waktu itu dia bisa menerima firman yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ada apa di jemaat di Efesus ini? Jadi surat ini ditulis ketika Rasul Paulus itu sedang di dalam penjara. Tetapi dia tidak berdekatan dengan jemaat, berjauhan. Tetapi Rasul Paulus kembali memberikan ayat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Next. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kehidupan di Efesus ini, di sini enak ya. Tadi saya ngobrol sama Ibu Gembala di sini. Gereja itu banyak di sini, enak ya, kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Satu kecamatan tuh yang paling banyak gerejanya ya di tempat ini. Ya. Penerima bantuan
Senti Bupati yang kemarin saya minta itu juga di tempat ini, Getasan. Jumlahnya jemaat juga paling banyak di Getasan wilayah ini. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di Efesus itu ada apa toh kok sampai Rasul Paulus itu memberikan surat ini atau ayat yang kita baca tadi. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini loh, kalau kita lihat di sana itu tidak jauh dari yang namanya penyembah dewa-dewa Artemis di sana. Dewa Artemis itu adalah dewa yang bisa memberikan kesuburan untuk istilahnya misalnya kita bercocok tanam gitu ya, ben panennya akeh gitu, datang kepada yang namanya dewa ini, patung-patung. Di tengah-tengah jemaat banyak loh yang namanya kuil-kuil untuk penyembahan berhala. Jemaat Tuhan ini bukan jemaat yang di luar sana Bapak Ibu Saudara, tapi jemaat di Efesus. Next mas. Nah kita lihat di situ ada persatuan jemaat yang mulai tidak utuh lagi. Bagaimana jemaat di tempat ini? Kesatuan hati kita ketika kita punya keinginan untuk gereja ini. Bagaimana kita ingin gereja ini bertumbuh, berbuah, memenangkan banyak jiwa. Satu hati loh kuncinya di sini. Persatuan di tengah-tengah jemaat itu sedang diporak-porandakan oleh tadi. Ada beberapa kuil-kuil yang dibangun di tengah-tengah jemaat. Kemudian ada lagi tidak fokus kepada Kristus. Pikirannya tidak fokus kepada Kristus. Berarti dia datang ke gereja gitu. Tapi pikirannya kemana-mana. Masih menyimpan dewa, masih menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan ketika dia datang bersekutu. Menduakan hati. Kalau boleh dikatakan, jemaat di Efesus seperti itu. Datang ke gereja, tapi ternyata dia masih menyembah Allah yang lain, Tuhan yang lain. Datang ke tempat-tempat yang mungkin dianggap bisa memberkati kita, bisa membuat kita sesuatu, mendapatkan sesuatu, gitu ya. Yang kita lihat, sregep, rajin ke gereja. Tapi jemaat di Efesus nih tidak fokus kepada Kristus, masih mendua. Pikirannya kemana-mana. Kemudian kenapa Rasul Paulus juga banyak ajaran sesat dan penyembah dewa-dewi. Jadi tantangan jemaat di Efesus itu begitu luar biasa ya. Ada ajaran-ajaran yang mulai masuk. Karena di Efesus ini termasuk salah satu kota yang sangat terkenal, perdagangannya oke. Dari luar-luar kota itu pada datang gitu. Ada ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan, bahkan ajaran-ajaran yang sampai hari ini pun masih ada. Di negara kita ada loh ajaran-ajaran yang mempleset-plesetkan gitu, yang menyesatkan gitu. Sampai hari ini ada. Saya kemarin ditelepon Bapak Ibu Saudara. Ditelepon, tapi teleponnya itu di nomor suami saya, ya. Dia halus, lembut gitu ya. Selamat pagi Bu, saya ingin ketemu sama Bapak ini, nyebut nama suami saya. Tahu saya bilang gitu. Dari mana dia tahu nomornya gitu ya. Terus saya, oh ya, dia keperluan apa? Dia bertanya, usahanya apa gitu. Ujung-ujungnya Bapak Ibu yang ditanyakan adalah dia sebagai pernah lihat ini, pernah dengar saksi Yehova? Ujung-ujungnya di situ Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menjadi berkat, kami dari saksi Yehova gitu ya, lemah lembut, halus, penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Tetapi ujian tadi ya, di tengah badai kita gak kuat, kita bagaimana? Rasul Paulus karena begitu mengasihi jemaat di Efesus, dia melihat bahwa di Efesus itu sedang diancam persatuan dan kesatuan di tengah-tengah jemaat. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan, perselisihan. Kadang-kadang kita lupa beda pendapat,
tapi nggak mau tahu pendapatnya orang itu, pendapat saya yang paling benar gitu. Kemudian tidak fokus kepada Kristus, datang ibadah, duduk ibadah, tapi pikirannya gerambiang kemana-mana. Tadi kompor saya sudah saya matikan belum? Tadi apa ya? Apalagi mikirnya apalagi anak saya tadi gimana? Kemudian banyak ajaran-ajaran yang masuk, pengaruh-pengaruh yang masuk untuk menggoyahkan iman kita. Itu jemaat Efesus Bapak Ibu Saudara. Next. Nah, Bapak Ibu, ya ini yang lagi fenomena hari ini sampai saat ini, ya ini yang akan kita hadapi. Ya. Yang pertama mengenai perang Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Kalau saya melihat di media sosial Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya kita harus berpikir jernih, ya. Bukan masalah agama loh perang di sini. Ya, nanti bisa dibaca di media sosial. Ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara biar tahu. Ini media sosial ini loh yang membuat kita kadang kalau berkomentar itu akan menyangkut pautkan yang namanya ras, agama dan lain sebagainya. Tidak ada sangkut pautnya Bapak Ibu. Nanti baca ya. Itu ada yang namanya kaum Hamas. Itu adalah teroris, istilahnya seperti itu. Hamas ini yang menjadi pemicunya sebenarnya. Bukan agama Islam, bukan agama Kristen, bukan ya. Nanti silakan baca ya. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Bukan hanya komentar yang tidak menyenangkan saja, tidak. Itu tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari, kami mendapatkan pesan dari Pembimas Kristen Jawa Tengah, mengajak jemaat di seluruh wilayah binaan berdoa untuk Timur Tengah. Bukan masalah Palestina dan Israel, tapi kita berdoa untuk perdamaian. Bukan masalah si A, si B, si C, si D, ini gitu tidak. Tapi mari kita berdoa, nanti kita dukung dalam doa untuk perdamaian dunia. Siapa sih yang enak merasakan yang namanya perang? Apa toh enaknya menderita Bapak Ibu Saudara? Kalau lihat di media sosial itu rasanya juga pengen nangis. Anak kecil yang menjadi korban, mbah-mbah, lansia, orang tua menjadi korban-korban dua negara yang sedang bertikai seperti itu. Yang kedua, fenomena hari ini yang sedang akan memanas ya. Tadi dikatakan hari-hari itu akan semakin jahat. Nanti buktikan ini ya. Saya lihat nanti di tahun 2024 kita akan menerima amanat dari Tuhan menjadi warga negara yang baik, yaitu memilih calon presiden di negara kita. Pemilihan umum. Ini belum Bapak Ibu, nanti lihat ya, ketika nanti sudah masa-masa kampanye, masa-masa mencari suara, itu nanti akan terjadi jemaat di Efesus itu terjadi loh. Bener, suami dengan istri ribut. Aku milih nomor 1, aku milih nomor 2, aku milih nomor 3. Istri sama suami loh. Anak sama ibu nanti juga bisa ribut karena beda pilihan. Lalu pemilihan umum itu langsung umum, bebas, rahasia, bebas mau pilih siapa, tidak boleh merasa bahwa dukunganku yang paling benar, tidak. Nanti kita lihat hari-hari yang semakin jahat itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau kita semakin jauh dari Tuhan. Kita nanti akan diuji nih. Aku kan kadernya gitu ya, misalkan ada jemaat di sini mungkin jadi kader gitu, jemaat yang satu nggak mau ikut dengan dia gitu, itu jadi perpecahan loh nanti jemaat Tuhan. Ini warning bagi kita Bapak Ibu Saudara. Next, jemaat di Efesus mengalami hal yang pertama dikatakan Rasul Paulus ada dua orang karakter orang yang disebut tadi. Yang pertama adalah orang bebal. Saya akan berikan gambaran orang bebal itu. Nah orang Jawa gampang gambar gini, dablek ya. Tahu dablek ya? Sudah tahu salah,
tahu itu nggak benar, masih diulang lagi kesalahan yang kedua, ketiga, keempat. Wis ngerti nak salah kok itu dibaleni gitu loh. Kalau orang Efesus itu dikatakan bebal itu seperti itu. Sudah tahu engkau mendua hati, engkau menyembah dewa-dewa di sana. Engkau sudah menjadi bagian dari jemaat di Efesus, kok masih mendua hati? Ditegur sekali, diam saja. Ditegur lagi, masih melakukan lagi menyembah dewa-dewa. Itu dikatakan orang bebal. Kalau kita salah, diberikan nasihat, berikan masukan, marah, itu juga orang bebal loh Bapak Ibu Saudara. Dikasih tahu orang lain kalau itu salah, diberi nasihat, masukan, nggak terima, marah-marah, itu juga salah satu karakternya orang bebal. Kemudian ada lagi, dia tidak mau merasa dirinya itu ada yang menyaingi, sombong gitu loh. Jadi merasa dirinya paling hebat. Di dalam Mazmur Amsal itu dikatakan orang bebal gitu. Daud sering menyebutnya. Di sana jelas sekali, banyak ngomong tapi tidak pernah mau mendengarkan. Itu orang bebal. Mulutnya bisa mengucapkan perkataan yang pedas tapi untuk orang lain saja, bukan untuk kita juga. Orang bebal. Ini di tengah-tengah jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Tidak mau menerima masukan, tidak mau ditegur. Seringkali membuat kesalahan yang sama. Dablek ya. Yang kedua, next. Ada dikatakan sebagai orang arif. Tadi ada orang bebal, lawan katanya orang arif. Orang arif ini, bisa saya gambarkan, dia memiliki pikiran yang jernih. Sebelum dia melakukan tindakan, melakukan sebuah keputusan, dia mikir dulu, nanti kalau saya melangkah gini, gimana akibatnya ya? Kalau saya mau ngomong sama orang, itu nanti kira-kira menyakitkan hati orang enggak ya? Tersinggung enggak ya? Gitu, itu orang bijak. Bijaksana. Dia punya pikiran yang jernih, pikiran yang baik, memikirkan sebelum dia melakukan atau mengucapkan yang akan dia katakan. Next. Nah, kira-kira nih jemaat Tuhan yang kalau di Efesus, Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan dia tidak bisa melihat mana yang bebal, mana yang cuma memberikan surat. Tapi pada jemaat Tuhan di tempat ini, kira-kira nih, kita mau jadi orang yang bebal atau mau jadi orang yang arif? Mau dablek, tapi dableknya itu dablek bener nggak apa-apa ya. Kalau bener, yakin saya itu bener, nggak melakukan salah nggak apa-apa. Itu bukan dableknya orang bebal. Dablek itu lebih cenderung ke kebodohan atau hal-hal yang tidak ada gunanya. Bagaimana dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini? Mau lebih cenderung ke bebal atau mau cenderung ke arif? Next. Bapak Ibu Saudara, waktu, ayat tadi kita sudah baca, berbicara waktu, seringkali orang itu mengatakan bahwa time is money. Ya, waktu adalah uang. Ada kesempatan ya aku lakukan, yang penting aku dapat duit, kan gitu ya. Orang yang di dunia bisnis itu pasti istilah waktu adalah uang itu hal yang biasa. Tapi saya ingin menekankan kembali Bapak Ibu Saudara, waktu yang ada di Efesus ini, saya lihat di bahasa aslinya itu memiliki makna bahwa waktu itu berbicara saat atau kesempatan gitu ya. Kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Artinya kita jangan pernah membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan masih diberikan hidup, diberikan mata bisa membuka mata ketika pagi hari melihat dunia ini, luar biasa ya. Next, kita akan baca bersama-sama ya nanti. Sebab
menggunakan waktu, ya, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Ya apa tidak? Waktu itu bisa terulang kedua kalinya kah? Tidak bisa diputar kalau jam beker itu bisa diputar kembali gitu ya, mati diajukan atau dimundurkan bisa. Jam HP bisa diatur, diundur atau dimajukan. Tapi kalau waktunya Tuhan, waktu kesempatan itu bukan berbicara tentang hanya detik, waktu, menit, hari, tahun ataupun apa ya yang kita sudah lalui, tapi kesempatan ya, kesempatan. Kalau orang mau punya sesuatu itu kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Jangan membuang waktu kita dengan hal yang sia-sia. Gunakan waktu yang terbaik. Masih diberikan kesempatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Masih beri kesempatan untuk membuka mata, berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Next. Tadi dikatakan, apa toh jadi hari-hari ini adalah jahat. Hari ini jahat gak? Jahat gak? Kita baca dulu 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita bersama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu loh. Seberapa dari kita yang masih menyombongkan diri, yang masih memberontak dengan orang tua, melawan orang tua, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang. Biasanya gibah ya, kalau ibu-ibu gosip itu. Gosip itu juga ternyata ini hari-hari yang jahat loh ini. Tanda-tanda bahwa hari itu sudah dikatakan jahat, hari itu dikatakan sukar bagi kita. Orang-orang sudah mulai melakukan tindakan kejahatan atau yang menuruti hawa nafsu tadi. Yang kecil loh, ngerasani, gerenengi. Kalau ngerasani itu kata orang ada dua, ngerasani baik sama nggak baik gitu ya. Tapi arti ngerasani itu sebenarnya memperkatakan yang tidak baik, ngerasani itu. Nah, kita menceritakan kebaikan orang itu bukan ngerasani gitu ya. Rasa-rasa tapi yang mengarah ke tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu dan sok tahu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini nanti di tahun 2024 di tanggal 14 Februari kita mau memilih calon pemimpin bangsa, ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Gak ada pandang bulu, berbagai cara akan dilakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak bagaimana, next mas, bagaimana sikap atau perilaku atau sikap hidup kita ya ketika kita menghadapi hari-hari yang jahat tadi. Bagaimana tindakan kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Apa kontribusi kita yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, next, saya akan bacakan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup
Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama, hiduplah dalam kasih. Sekarang bisa bilang aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyayangimu, bisa. Tapi nanti ketika kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan situasi yang jahat tadi, masa-masa kampanye, saya ini mengarah ke situ karena apa? Nanti itu akan terjadi pada diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, nanti ketika diperhadapkan dengan dukungan 1, 2, dan 3, ini loh, kasihnya mulai luntur. Lupa kalau kita itu ada itu karena kasihnya Tuhan, gitu. Bukan karena diri kita sendiri yang bermegah, tapi kasih. Hiduplah dalam kasih. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hiduplah dalam kasih. Kasih kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita benar-benar kasih itu kita nyatakan dalam diri kita kepada orang-orang terdekat kita? Atau kadang-kadang saja ketika situasinya menyenangkan baru mengasihi, diberkati melimpah mengasihi. Ketika dalam kesulitan pergumulan, biasanya nih ya, kalau ada hal masalah dalam rumah tangga itu, ekonomi misalkan, kok tidak sesuai hasilnya yang diharapkan, penghasilannya nggak sesuai, gitu, bisa menjadi kasihnya mulai luntur. Pergumulan berat, kita punya pergumulan, kita punya apa ya, dalam keluarga itu pasti punya pergumulan masing-masing. Kalau belum dijawab sama Tuhan, kasihnya mulai luntur. Next, hidup di dalam kasih, ya. Jangan pernah kau meninggalkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Hiduplah dalam kasih. Yang kedua, lanjut, next. Kita akan baca dalam Kolose 4 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan Kolose pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Jangan hikmatnya diri sendiri, hikmatnya Tuhan. Bagaimana caranya kita mau supaya hikmatnya Tuhan itu kita bisa menerima hikmat dari Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia itu cenderung lupa. Next, lupa kalau hikmat itu membuat seseorang mampu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang, saya mengalami ini, saya mengalami mau masak ya, ibu-ibu ini ya apa enggak ya? Kalau mau masak itu suaminya suka sayur ini, anaknya nggak suka sayur ini, mau masak aja bingung. Itu hikmat loh Bapak Ibu Saudara, kita mau mengambil keputusan. Jadinya aku mau masak apa? Masak sop atau masak oseng-oseng? Itu hal yang kecil. Seringkali ibu-ibu itu dilema. Anakku mau saya sekolahkan di mana? Di SMP Negeri 1 Getasan, apa SMP Negeri 2 Salatiga, atau SMP negeri mana? Pilihan banyak. Lupa bahwa kita itu punya hikmat loh, sumber hikmat loh. Tuhan sendirilah hikmat yang perlu kita minta gitu. Jangan minta hikmatnya diri sendiri saja, mengandalkan hikmatnya saya, pikiran kita saja yang kadang-kadang kita masih bersikeras gitu ya, pikiranku yang paling benar gitu. Ketika saya mau mengambil keputusan, si A, si B, si C, 1, 2, 3, saya mengajak nih, tidak usah bingung Bapak Ibu, kita berpegang pada Tuhan. Minta hikmatnya Tuhan. Saya yakin kalau ketika kita datang sujud,
berdoa, menyembah kepada Tuhan, kita mintalah tanda, nggak apa-apa. Mintalah tanda kepada Tuhan. Ya Bu ya, boleh ya. Kalau kita minta tanda kepada Tuhan, berarti tanda yang mana yang harus saya pilih? Keputusan mana yang akan saya ambil? Pekerjaan mana yang akan saya datangi? Saya mau lamar. Kok saya melamar 2 perusahaan? Mana yang akan saya terima gitu? Itu perlu hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya kita. Kadang-kadang lupa kita bahwa Tuhan adalah sumber hikmat dalam hidup kita. Hiduplah dalam hikmatnya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang ketiga, hidup dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjatanya kita sebagai orang percaya? Apa duit, kekuasaan, atau jabatan, atau hal-hal lain yang bisa membuat kita itu lebih tinggi dari yang lain? Saya ada gambar nih, next. Dari Efesus 6 ini, kalau kita lihat itu ya, bacalah di Efesus 6 itu ada apa saja di situ. Ada yang namanya perisai iman. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sampai hari ini? Masih saat teduh? Berdoanya rutin atau apa ya? Mau makan, mau itu loh, apa namanya ya? Rutinitas saja, atau kita meluangkan waktu saat teduh dengan Tuhan? Seberapa dari kita yang sudah mengambil waktu untuk perisai iman ini? Sebagai kekuatan kita ya, iman itu tidak bisa dilihat dari luar. Iman itu segala sesuatu yang kita harapkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pedang roh, nih senjatanya di Efesus itu dikatakan banyak ya. Ada helm keselamatan, ada baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kemudian ada kasut Injil, damai sejahtera, pedang roh. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Seberapa dari kita setiap pagi baca firman, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Jangan-jangan kalau mau makan berdoa, mau pergi berdoa, ya itu namanya rutinitas ya. Sama, nggak ada bedanya dengan yang lain. Perlengkapan senjata kita adalah doa dan baca, merenungkan firman Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara. Jawaban segala doa kita di sini ada, firman Tuhan itu ada. Doa mengubah yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang bebal menjadi arif. Minta sama Tuhan, doa. Kita terbatas Bapak Ibu Saudara, kita manusia terbatas. Berikan waktu, kesempatan Tuhan. Besok akan terjadi apa? Ada yang tahu dengan diri kita? Nanti 1 jam yang akan datang akan terjadi dengan kita apa? Tidak tahu. Saya pun tidak tahu Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu Gembala di tempat ini, saya yakin tidak tahu. Nanti 1 jam akan terjadi apa di sini? Entah diberkati, entah kesandung apa? Sikilan meja, kaki meja itu, aduh kakinya gini-gini juga nggak tahu kita ya. Nanti akan terjadi apa? Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun nanti yang akan kita lewati. Jangan melewatkan sedetik pun. Itu kesempatan.
ada ayat penutup bagi kita, perenungan kita pada pagi hari ini. Next, yang terakhir kita akan baca dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat penutup perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Sudah, kita akan hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Artinya, yang Tuhan sudah percayakan kepada diri kita hari ini, jangan sombongkan diri kita lah. Kita kembali lagi tadi kepada Tuhan. Jangan menganggap bahwa diri kita itu yang paling oke gitu ya. Loh, kalau jone ning donya mau mampir ngombe sementara Bapak Ibu Saudara. Jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah dalam kasih, hidup dalam hikmahnya Tuhan, dan pergunakanlah perlengkapan senjata rohanimu di dalam kehidupanmu. Karena nanti akan banyak tadi ajaran-ajaran sesat yang akan mempengaruhi kita. Kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita bisa berdiri kuat. Amin. Kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi di tahun 2024. Kita juga perlu mendoakan bahwa pemilu ini kita tidak akan tahu nanti akan terjadi apa di bulan Februari. Entah itu kerusuhan, entah itu damai, entah itu kita nggak tahu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya kesempatan. Bawalah dalam doa kita bersama untuk bangsa ini. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian yang tadi saja. Ku kan berdiri di tengah badai. Kita yakini bahwa ketika nanti badai itu akan ada di negara ini, di dalam diri kita, hidup kita, Tuhan akan terus menyertai kita dalam hidup kita. Ya. Saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, teruslah, jangan jemu-jemu berbuat kebaikan, berbuat kasih. Jangan kau pernah mengandalkan hikmat kita sendiri, tapi mari kita mengandalkan hikmatnya dari Tuhan. Dan pergunakanlah doa dan perenungan firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam diri kita. Teruskan itu untuk sebagai senjata yang ampuh dalam hidup kita. Engkaulah perisanku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di
kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami terus hidup di dalam kasih-Mu. Kami hidup menurut hikmat-Nya Tuhan, bukan kemampuan hikmat kami Tuhan. Dan ajar kami untuk terus mempergunakan perlengkapan senjata rohani kami melalui doa kami, melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Supaya kami menjadi orang yang arif, bukan orang yang bebal di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang yang bijaksana ketika kami diperhadapkan ujian, masalah di dalam hidup kami. Engkau terus memakai setiap anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi saluran berkat di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami menjadi terang. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Segala usaha hidup pekerjaan yang dilakukan Tuhan akan memberkati. Pergumulan yang mereka sedang hadapi Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Tri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman yang sangat memberkati sekali. Siapa yang sudah terberkati oleh Tuhan? Ya, sedikit pelajaran juga. Baiklah. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan. Ya, persembahan dulu. Mari kita angkat persembahan kita. Saya minta KIB berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat-Mu. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Terima kasih, kami serahkan yang terbaik buat-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Al-Qudus Al-Qudus 3. Dari utara selatan puja bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau utara duduk yang tinggi. Mulanya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau utara duduk yang tinggi. Allah dahsyat perkasa, sujud menyembah tinggi namamu. Allah dahsyat perkasa, sujud menyembah tinggi namamu. Tinggi namamu, tinggi namamu, Allah dahsyat. Kita akan memberikan pengumuman. Jumat depan kita ada ibadah boxer di tempat ibunya Suminam. Bu Suminam yang namanya? Pupiem nggak? Oh, Piem, ya salah tulis. Piem. Realnya Kak Fernando, firman Tuhannya Kak Yedija. Sabtu 2 Desember, wah enggak terasa nih Desember aja nih. Dua pelayan Tuhan di gereja jam
2 siang. Minggu 3 Desember ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu depan itu Elna Pujuarni, singernya itu Kak Wilda dan Kak Lince. Pemain musik grup El Sadehong. Petugas LCD itu Kak Fernando. Pelayan sekolah minggu itu Kak Yedija. Ada tambahan? Bertepuk tangan sini. Halo. Jadi kenapa ini? Bukan saya ya. Saya kira saya. Jadi tanggal tadi saya mau ngomong apa? Mungkin udah pernah dengar tanggal 24 itu Natalan Youth dan sekolah minggu. Setelah ibadah tanggal 25 kita akan ibadah umum, Natalan ibadah umum, dan 31 Desember kita akan mengakhir tahun, malam tahun barunya kita berkumpul ibadah jam 9 malam semuanya. Saya ingatkan kembali mengenai sosial dan Natal. Sosial yang belum yang masih kurang pembayarannya segera dilunaskan, dan juga Natalan dikenakan biaya 50.000 yang belum, tolong dikumpulkan kepada Ibu Tina. Itu aja saya akan katakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan merayakan Natal. Kadonya TV itu satu. Ya. Baiklah, kita akan doa syafaat. Saya minta dengan kasih Bu Juarni doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, perlindungan untuk seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap apapun Tuhan yang hamba-Nya lakukan Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, dan juga Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, gereja GSC Bidara Sadun Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, pemain musik, singer, LCD, bahkan tamburin Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan kekompakan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang kami rencanakan Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, kiranya campur tangan-Mu Tuhan serta atas setiap gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap bangku yang kosong Tuhan, kami merindukan Tuhan 75 jiwa Tuhan, Tuhan untuk mengisi setiap bangku yang kosong Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kau jamah orang-orang yang belum menang Kau Tuhan, orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, agar mereka bisa tergerak hatinya Tuhan, agar mereka bisa beribadah mencari-Mu di El Sadar. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan. Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu dan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan, untuk usia yang telah mereka terima sampai saat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka rasakan, sakit penyakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap orang Tuhan. Dan
juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, mereka usahakan, kiranya Kau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur membuka setiap mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini Tuhan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan di dalam bidang apapun Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Kau berikan kami Tuhan ucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapatkan dari hasil kami bekerja Tuhan, agar bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, untuk TK, SD, SMP, SMA dengan kuliah Tuhan, dan terutama Tuhan untuk besok hari Senin Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti tes Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kelancaran, kemudahan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan nilai yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan aku berdoa Tuhan untuk persiapan Natal Tuhan yang kami persiapkan dari saat ini Tuhan, setiap latihan-latihan yang ada Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kelancaran untuk semuanya Tuhan, untuk dari hari ini sampai nantinya Tuhan perayaan Natal tiba Tuhan. Dan juga Tuhan Kau cukupkan semua dana-dana yang kami butuhkan Tuhan untuk konsumsi untuk semuanya Tuhan, kiranya Tuhan acara demi acara Tuhan, kiranya Engkau perlancarkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan lawatan-Mu Tuhan beserta atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk para Pak Presiden, wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RT RW Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan setiap mereka Tuhan, Kau berikan roh kejujuran yang daripada Engkau Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berikan kedamaian Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, agar tidak ada lagi roh pecah belah Tuhan untuk setiap kami Tuhan, antar umat yang berbeda-beda agama Tuhan. Dan juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau pulihkan Tuhan dari virus-virus yang berbahaya, dari musibah-musibah tanah longsor, banjir, dan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, yang berjalan kaki, naik roda 2 maupun naik roda 4 Tuhan. Kau berikan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala puji Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, sebelum kita menerima berkat kita, minggu depan perjamuan kudus dirubah, bukan minggu kedua tapi minggu pertama. Jadi minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus yang daripada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, amin. Ajaib Tuhan, amin. Thank you Lord God. Ajaib Tuhan.
Mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih semuanya, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan.